Ya, pemirsa, Anda menyaksikan situasi terkini unjuk rasa tolak RUU Pilkada di depan gedung DPR Senayan, Jakarta. Sebagaimana diketahui, para aksi massa ini sudah hadir di depan gedung DPR sejak pukul 9 pagi tadi. Dan ada sejumlah 3.800 personil pihak kepolisian yang berjaga di sekitar lokasi. Kalau kita melihat juga, pemirsa, bahwa pada hari ini aksi digelar tidak hanya di depan gedung DPR saja, namun juga di depan gedung Mahkamah Konstitusi dan juga di beberapa daerah lainnya seperti Yogyakarta. Dan sejumlah massa aksi ini memakai setelan berwarna hitam sebagai bentuk solidaritas untuk menolak RUU Pilkada. Dan kita lihat juga, pemirsa, tidak hanya masyarakat biasa, namun tadi kita juga melihat ada sejumlah komika yang hadir, seperti Bintang Emon, lalu ada Rispo, Rigen, dan lain sebagainya yang turun ke depan gedung DPR untuk menunjukkan aksi solidaritas ya, untuk menolak revisi UU Pilkada yang sebelumnya dibahas oleh DPR pada Rabu kemarin, di mana sebetulnya rencananya hari ini akan disahkan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, namun batal karena jumlah peserta sidang paripurna ini tidak memenuhi syarat, yakni 50% plus 1. Dan berdasarkan pantauan dari tim yang berada di lapangan, pemirsa, ini sejumlah elemen masyarakat sipil telah hadir di depan gedung DPR sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini situasi unjuk rasa terpantau kondusif, pemirsa. Namun memang ada beberapa rekayasa lalu lintas yang diberlakukan di sekitar lokasi, baik di kawasan Senayan, Jakarta Pusat ataupun di gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat. Dan dalam aksi hari ini, sejumlah aksi massa juga membawa sejumlah atribut seperti poster berisikan protes hingga tuntutan terhadap pemerintah dan juga DPR yang kecewa terhadap putusannya atau aksinya. Kepolisian juga pada hari ini telah menyiapkan skema pengamanan demo buruh hingga mahasiswa yang berjumlah sebanyak 3.286 personil. Ya, memang tampak di visual yang Anda lihat saat ini, pemirsa, memang sejumlah masyarakat ini menggunakan setelan berwarna hitam menunjukkan aksi solidaritas. Ya, tidak hanya di Jakarta, aksi tolak revisi UU Pilkada juga digelar di kota Yogyakarta. Dan untuk mengetahui suasana terkini dari lokasi aksi, sudah ada rekan kami, Anissa Rizkia. Anissa, bagaimana jalannya aksi yang berlangsung di Yogyakarta saat ini? Anissa. Anissa, apakah Anda dapat mendengar suara saya? Iya, Reza dan juga pemirsa, saat ini dapat dilihat di layar kaca Anda, sejumlah elemen masyarakat turun ke jalan. Ada para buruh, kemudian para penjual, pedagang yang ada di teras Malioboro, kemudian ada mahasiswa, akademisi,
mereka turun ke jalan untuk menyuarakan beberapa poin-poin yang mereka utarakan dalam aksi unjuk rasa kali ini, yakni menolak revisi Undang-Undang Pilkada, kemudian menuntut pemerintah untuk menyetujui putusan MK, dan meminta agar KPU segera mengubah aturannya, memohon kepada DPR dan juga Presiden menghormati putusan MK. Jika dilihat ini paguyuban pedagang pinggir jalan Yogyakarta pun juga turun ke jalan, didominasi ibu-ibu para pedagang, merupakan pedagang kaki lima yang menjadi ikonnya Malioboro. Selain itu, sejumlah aliansi, baik itu dari mahasiswa universitas negeri maupun swasta, dari BEM UGM, kemudian UNY, UTY, UIN, Universitas Islam Indonesia, mereka mengirimkan para perwakilan mahasiswanya untuk terjun mengikuti aksi pada siang hari ini. Dan memang mereka ini sudah berjalan sekitar 500 meter begitu dari titik kumpul, yakni dari parkiran Abu Bakar Ali. Kemudian sempat berhenti di depan gedung DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian melanjutkan long march menuju ke Istana Kepresidenan. Dan nantinya mereka akan berkumpul kembali di 0 km Jogja. Jika dilihat di layar kaca Anda pemirsa, ini sejumlah mahasiswa yang datang, tidak hanya ratusan namun bisa saya katakan ribuan jumlahnya, memadati jalan sepanjang Malioboro. Itu artinya memang rekayasa arus lalu lintas diberlakukan karena memang sejak pagi tadi tidak bisa dilalui oleh para pengguna jalan. Reza dan juga pemirsa, untuk informasi bagi warga Yogyakarta yang ingin melalui jalan menuju ke arah Malioboro ini memang sudah ditutup sejak pagi. Rekayasa jalan mulai dari arah Jalan Mataram menuju ke Jalan Kleringan begitu diarahkan, tidak bisa berbelok menuju ke Jalan Malioboro, namun diarahkan menuju ke Kota Baru. Selain itu juga, jika dilihat memang jalannya aksi demo pada siang hari ini begitu kondusif. Adanya pengamanan dari pihak Polda, DIY dan juga Polresta Kota Yogyakarta nampak di sisi-sisi kanan kiri pedestrian Malioboro. Di tempat saya melaporkan saat ini, di Jalan Malioboro, tepatnya di depan kantor Kepatihan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, juga diberi pengamanan atau disiagakan sejumlah petugas begitu. Jalannya demo pada siang hari ini bisa saya katakan begitu kondusif dan masyarakat umum pun juga menyaksikan. Para tukang becak yang biasanya mereka menunggu di sekitaran pedestrian pun juga menyingkirkan becak maupun andong untuk menuju ke area sirip-sirip Jalan Malioboro. Reza, kalau dilihat memang ini tak berhenti-berhentinya para massa aksi yang datang dari arah parkiran Abu Bakar Ali menuju ke Jalan Malioboro, dan nantinya mereka akan menuju ke titik akhir yakni di 0 km Kota Jogja. Beberapa poin tuntutan massa yakni menolak revisi Undang-Undang Pilkada serta menuntut pemerintah dan juga DPR menyetujui putusan MK, serta menuntut agar KPU ini segera mengubah aturannya dan meminta agar Jokowi jangan percaya Jokowi bisa menghormati putusan MK. Ini merupakan bentuk solidaritas untuk menolak revisi Undang-Undang Pilkada.
Jumlahnya bisa saya katakan ribuan, berbagai elemen memadati kawasan Malioboro, mulai dari akademisi, mahasiswa, para buruh, pedagang kaki lima di kawasan Malioboro turut serta dalam aksi demo pada siang hari ini. Demo ini tentunya untuk menolak revisi Undang-Undang Pilkada, di mana ribuan massa menggelar unjuk rasa sejak pagi tadi hingga siang hari ini. Bentuk solidaritas ini tergambarkan di layar kaca Anda pemirsa. Dan hingga siang hari ini juga aksi massa terus berjalan menuju ke arah 0 km. Selain itu Reza, untuk pengamanan saat ini memang sekitar 50 personil dari pihak Polresta Kota Yogyakarta diterjunkan di sekitaran jalan sepanjang Malioboro. Selain itu juga ada pengalihan arus lalu lintas dari arah jalan Malioboro menuju ke arah 0 km. Nantinya akan dialihkan menuju ke arah alun-alun utara. Itu artinya di jalan sepanjang 0 km menuju ke Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak dapat dilalui oleh para pengguna jalan raya. Dan jika dilihat juga pemirsa, ini merupakan gabungan dari mahasiswa yang ada di Kota Yogyakarta menolak revisi Undang-Undang Pilkada. Mereka menggunakan pakaian berwarna hitam. Ini adalah bentuk solidaritas dari para massa aksi yang terjun ke lapangan pada siang hari ini. Demikian Reza. Ya, Arisa, selain di Malioboro, di mana saja aksi unjuk rasa dilakukan di Yogyakarta? Anissa. Baik, menurut informasi yang kami dapatkan, Reza, memang ada beberapa titik begitu yang digelar sejumlah massa aksi. Sempat berkumpul di bundaran UGM, kemudian mereka sudah melakukan long march dan bergabung bersama elemen masyarakat lainnya menuju ke kawasan Malioboro. Itu artinya beberapa demo yang sempat terjadi di beberapa titik di Kota Yogyakarta saat ini seluruhnya sudah berkumpul menjadi satu di kawasan Jalan Malioboro, dan saya bisa katakan ini lebih dari 2.000 bahkan bisa 5.000 orang begitu yang ada di kawasan Jalan Malioboro. Hingga saat ini memang sejumlah kendaraan bermotor begitu ikut mengawal begitu jalannya demo di barisan paling akhir bersama dengan pihak kepolisian. Tampak di layar kaca Anda, dan memang dengan jalannya masa aksi menuju ke 0 km itu artinya seluruh demo penolakan revisi Undang-Undang Pilkada di daerah istimewa Yogyakarta ini terpusat di kawasan 0 km. Diikuti tak hanya dari mahasiswa, namun juga sejumlah akademisi serta buruh dan juga para pedagang kaki lima turut serta menggelar unjuk rasa menolak revisi Undang-Undang Pilkada. Tadi sempat dikatakan bahwa Malioboro ini menjadi saksi aksi pada tahun 98 oleh salah satu koordinator aksi, yang mana ini merupakan kenangan bagi warga Yogyakarta begitu. Sebuah bentuk solidaritas menuntut agar pemerintah menyetujui putusan MK
serta KPU segera mengubah aturannya dan meminta agar Presiden dan juga DPR menghormati putusan MK tersebut. Terlihat di layar kaca ini juga terdapat tim medis bersiaga, ada sejumlah mobil ambulan dan juga dari pihak kepolisian pun tampak membawa mobil ambulan juga begitu, menyediakan dari pihak DVI Polresta Yogyakarta. Ada sekitar 6 ambulan dikerahkan mengikuti rombongan dari masa aksi menuju ke kawasan 0 km, Reza. Ya, Anissa, tadi Anda katakan jumlah personil yang berjaga di Yogyakarta untuk aksi unjuk rasa ini adalah 50 orang. Dan ini sangat signifikan jika kita bandingkan dengan di Jakarta ada sekitar 3.268 kepolisi atau apakah nantinya ada penambahan jumlah polisi yang berjaga di Yogyakarta, Anissa? Ya, Reza, memang menurut informasi yang terakhir kami dapatkan dari Dirlantas Polda DIY, sekitar 50 orang ini mereka mengawal sejak awal begitu perjalanan dari masa aksi berkumpul di kawasan area parkiran Abu Bakar Ali. Namun hal itu juga akan terus melihat situasi dan kondisi begitu apabila nantinya dibutuhkan tambahan personil dari tim Polda DIY maupun Polresta tentunya akan menggunakan menambahkan maksud kami personil untuk pengamanan di setiap sirip Jalan Malioboro. Dan kalau dilihat memang saat ini meski kawasan Malioboro sudah mulai ditinggalkan oleh para masa aksi menuju ke kawasan 0 km begitu, namun pihak kepolisian masih berjaga di area sirip-sirip jalan. Dikarenakan memang untuk saat ini kendaraan bermotor tidak dapat melalui kawasan area Jalan Malioboro dan dialihkan dari Jalan Mataram menuju ke kawasan Keleringan dan juga Kota Baru. Begitu, Reza. Baik. Terima kasih Anissa atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kita simak situasi saat ini di gedung DPR. Ada Hendry. Hendry, bagaimana situasi saat ini di sana, Hendry? Ya, baik, selamat siang. Untuk situasi terkini yang dapat kami sampaikan terkait adanya situasi ini di depan gedung DPR, tempatnya sudah terlihat ramai sekali. Tepat tadi pada pukul 12.00 dari Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia bersama dengan mahasiswa sudah memasuki atau sudah masuk bergabung di depan gedung DPR RI. Hingga saat ini situasinya masih kondusif dan belum ada tanda-tanda kericuhan dalam demo ini sendiri. Dan hingga saat ini juga masih ada beberapa orasi-orasi yang disampaikan oleh para partai-partai, bahkan Partai Buruh sendiri juga menyampaikan terkait orasinya pada demo yang dilaksanakan di depan DPR RI. Dan untuk situasi saat ini juga bisa kita sampaikan kembali terkait persiapan dan juga keamanan. Memang dari kepolisian gabungan TNI dan juga Polri juga sedang mengamankan situasi dari demo yang dilaksanakan depan DPR RI. Juga dapat kami sampaikan kembali terkait adanya demonstrasi ini sendiri yang dilaksanakan di depan DPR RI. Ini menyampaikan tuntutan terkait menolak sikap Badan Legislatif DPR RI terkait dengan Undang-Undang Pilkada 2024, juga mendukung putusan Mahkamah Konstitusi dan juga ambang batas pencalonan Gubernur Jakarta dipastikan turun drastis setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan ubah ambang batas pencalonan kepala daerah melalui putusan. Dan juga upaya DPR yang menganulir putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dianggap memuluskan jalan bagi putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, untuk bisa maju ke Pilkada 2024. Hingga saat ini kami terus memantau adanya kedatangan para tokoh-tokoh yang juga ikut menyampaikan orasinya, dan juga beberapa selebritis Indonesia
dan beberapa komunitas-komunitas yang menyampaikan orasinya tepat di depan gedung DPR RI. Sementara Ya, Hendri, tadi di Yogyakarta situasinya kondusif untuk aksi unjuk rasa. Apakah situasi tersebut juga terjadi di DPR, berlangsung kondusif juga? ya, baik untuk situasi yang dapat kami laporkan ini di depan gedung DPR, sama halnya dengan di Yogyakarta ini situasinya memang masih kondusif dan beberapa dari masyarakat maupun dari mahasiswa dan juga buruh ini masih kondusif, masih bersama-sama menyampaikan orasinya, menyampaikan aspirasinya terhadap apa yang mereka tuntut untuk penyampaian di demonstrasi pada hari ini di depan gedung DPR. Sementara. Baik, Hendri. Tadi kita lihat juga ada beberapa tokoh seperti kita bisa katakan para komika Indonesia telah hadir di depan gedung DPR. Selain mereka, siapa saja tokoh-tokoh yang turut hadir dalam pernyataan Anda? Kita dibawa dulu. Saat ini kami terus memantau adanya kedatangan tokoh-tokoh karena saat ini memang belum ada beberapa tokoh-tokoh yang masih menyampaikan orasinya. Namun sementara data yang kami sampaikan ini nantinya akan ada kehadiran dari Habibur Rahman yang akan langsung menyampaikan orasinya tepat di mobil yang diselenggarakan di depan gedung DPR. Sementara dibawa dulu. Ya, baik Hendri. Kalau Anda dapat melihat juga dari kelompok mana saja yang hadir pada hari ini? Oke, Ibu. Ya baik, dapat kami sampaikan terkait beberapa kelompok yang hadir dalam demonstrasi yang dilaksanakan di depan gedung DPR ini, salah satunya yakni Partai Buruh dan juga Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia, bahkan HMI juga ikut hadir untuk menyuarakan atau menyampaikan aspirasinya seperti itu. Ya. Jadi sementara ini kami juga sempat melihat adapun bendera yang dikibarkan dan beberapa tulisan-tulisan yang memang mengaspirasi atau menyampaikan aspirasi mereka terhadap putusan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ini. Ya, Hendri, kita ketahui bahwa sidang paripurna untuk mengesahkan Undang-Undang Pilkada ini batal pada pagi tadi, dan apakah Anda mengetahui hingga kapan nantinya aksi maksa akan tetap berada di depan gedung DPR untuk melakukan aksi unjuk rasa? Ya baik, untuk informasi terkait memang untuk acara yang diselenggarakan di DPR ini, kami memang bertepatan di depan gedung DPR, namun informasi terkait pembatalan atau tertundanya sidang yang dilaksanakan pada hari ini di gedung DPR, kami belum mendapatkan pasti informasi terkait kapankah akan dilaksanakannya sidang lanjutan atau sidang yang sementara ditunda. Sementara kami hanya mendapat informasi bahwa sidang tersebut akan ditunda, namun kita belum mendapatkan informasi pastinya kapankah akan dilaksanakan kembali. Ya, baik Hendri, kita ketahui bahwa jalan di depan gedung DPR ini merupakan salah satu jalan protokol di Jakarta, dan apakah ada rekayasa lalu lintas yang diberlakukan di sana, Hendri? Ya, baik, sementara tadi kami juga sempat berbincang dengan Kapolsek, maksud kami Kapolres Metro Jakarta Pusat, yakni Susanto, yang menjelaskan adanya rekayasa lalu lintas karena mengingat hingga saat ini kepadatan dari masyarakat maupun kepadatan para demonstrasi itu sendiri sudah mulai memadati kawasan depan gedung DPR RI. Dan hingga saat ini untuk rekayasa lalu lintas ini sendiri sudah dilakukan di Jalan Gatot Subroto dan juga di Jalan Patung Kuda. Seperti itu. Ya, baik Hendri, informasi yang kita dapatkan bahwa total jumlah polisi yang berjaga di aksi unjuk rasa kali ini ada sebanyak 3.268. Dan apakah dari penglihatan Anda atau informasi yang Anda dapatkan di lapangan, apakah ada penambahan personil yang berjaga, Hendri? Ya baik, untuk sementara informasi yang kami dapatkan ini terkait keamanan maupun terkait adanya gabungan TNI dan juga polisi pengamanan dari maksud kami dari demonstrasi ini sendiri tidak ada penambahan. Dan bersama-sama kita mendengarkan aspirasi ataupun penyampaian yang langsung disampaikan oleh Habibur Rahman. Sementara saat ini sedang berlangsungnya aspirasi yang disampaikan oleh Habibur Rahman. Baik, Hendri, apakah Anda juga mendapatkan informasi di lapangan? Apakah nantinya masa aksi ini akan bertambah kembali dari sejumlah elemen lainnya, Hendri? Mohon maaf, untuk hingga saat ini kami masih menunggu informasi
mulai terjadi karena memang ada pun penyampaian yang akan disampaikan oleh Habibur Rahman langsung disampaikan di atas mobil untuk menyampaikan pendapatnya terkait putusan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ini. Ini sudah mulai terlihat, bahkan sudah mulai sedikit terlihat kericuhan-kericuhan yang terjadi oleh para demonstrasi baik dari kawasan mahasiswa maupun dari warga maupun dari para buruh. Sementara Ya, Hendri, kalau kita lihat ini banyak sekali para massa aksi yang membawa poster. Berisikan apa saja tulisannya, Hendri, di poster tersebut? untuk pasar-pasar sendiri, salah satunya ada yang menuntut terkait adanya mereka yang merasa bahwa Presiden Joko Widodo ini atau demokrasi saat ini sedang tidak baik-baik saja. Bahkan ada pun beberapa yang menuntut dengan tulisan-tulisan yang sedang viral seperti Yura, saya tidak bisa Yura bahwa negara ini diacak-acak dengan penguasa. Seperti itu salah satu. Ya, Hendri, tadi kita ketahui juga bahwa Habibur Rahman ini sudah menemui para massa aksi. Dan apakah sebelumnya sudah ada anggota DPR juga yang menemui massa aksi pada hari ini? Mudah-mudahan ada pernyataan yang mengembirakan. Hendri, Mudah-mudahan ada pernyataan yang mengembirakan. Hendri, apakah Anda bisa mendengar suara saya, Hendri? Hendri. Ya pemirsa, sepertinya kita terputus komunikasi dengan rekan Hendri yang berada di depan gedung DPR RI. Dan dapat Anda saksikan di layar kaca, inilah visual aksi unjuk rasa yang dilakukan di sejumlah daerah di Jakarta maupun di Yogyakarta. Dua-duanya, ya, kedua visual yang Anda saksikan adalah situasi terkini di depan gedung DPR Senayan, Jakarta, dan gerakan dan juga desakan rakyat untuk menolak revisi Undang-Undang Pilkada yang dibahas secara cepat oleh Balik DPR pada Rabu kemarin ini menyulut kemarahan masyarakat. Dan kontroversi yang dibuat DPR ini membuat rakyat marah lantaran tidak mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi yang sebetulnya dinilai sudah menjiwai semangat demokrasi dalam pilkada. Dan desakan untuk menolak RUU Pilkada yang dibuat oleh DPR ini di tengah-tengah masyarakat pun makin menguat. Kalau kita lihat di depan gedung DPR ini Said Iqbal, Ketua Partai Buruh, ini tengah berorasi di hadapan ribuan massa aksi. Dan tadi sebelumnya juga kita sudah saksikan Habibur Rahman telah menemui massa aksi yang hadir di depan gedung DPR Senayan, Jakarta. Tidak hanya mahasiswa saja pemirsa yang hadir dalam unjuk rasa pada pagi hingga siang hari ini, namun sejumlah elemen masyarakat baik buruh, nelayan, bahkan komika turun ke depan gedung DPR untuk menunjukkan aksi solidaritas menolak revisi Undang-Undang Pilkada, di mana memang aksi penolakan ini tidak hanya ramai di jalanan saja pemirsa, namun juga ramai sejak kemarin di media sosial.
DPR diduga telah mengakali aturan pilkada dan juga putusan MK pada Rabu kemarin. Ya, baru saja Anda saksikan Habibur Rahman, perwakilan dari anggota DPR ini menemui para massa aksi di depan gedung DPR. Dan memang aksi unjuk rasa yang diberlakukan pada hari ini membuat sejumlah arus lalu lintas harus dialihkan dan masyarakat memang harus melalui jalur alternatif jika ingin melewati jalan protokol di depan gedung DPR Senayan, Jakarta. Dan pemirsa, kita ulas kembali bahwa hari ini seharusnya pada pukul 10 pagi tadi DPR melaksanakan sidang paripurna untuk mengesahkan Undang-Undang Pilkada, di mana dalam pembahasan yang dilakukan pada Rabu kemarin, anggota DPR ataupun badan legislatif ini menyetujui mengenai ambang batas dalam Pilkada 2024. Dan seperti diketahui pada 2 hari lalu, Mahkamah Konstitusi juga telah menyampaikan putusan terhadap aturan dalam Pilkada 2024, di mana dikatakan bahwa nantinya partai ini tidak harus memiliki 22 kursi di DPRD untuk dapat mengusung calonnya sendiri, baik gubernur atau wakil gubernur di provinsi tertentu. Dan pemirsa, massa aksi ini telah berkumpul di depan gedung DPR sejak pagi tadi. Kiranya mulai dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Dan elemen masyarakat yang hadir di depan gedung DPR ini terdiri dari beberapa kelompok, pemirsa. Ada mahasiswa, buruh, nelayan, bahkan komika juga turut hadir untuk menyampaikan aksi unjuk rasa mereka di depan gedung DPR Senayan, Jakarta. Tadi kita juga melihat sebelumnya, pemirsa, bahwa nantinya sejumlah badan eksekutif mahasiswa dari beberapa universitas ini nantinya juga akan turun dan hadir di depan gedung DPR untuk menunjukkan aksi solidaritas menolak revisi Undang-Undang Pilkada, di mana revisi ini dilakukan oleh Badan Legislatif kemarin hari Rabu yang berlangsung tidak sampai 7 jam, pemirsa. Dan memang untuk saat ini, atau setidaknya dari kemarin saat Badan Legislatif DPR menyetujui sejumlah revisi Undang-Undang Pilkada, masyarakat geram dan beramai-ramai menolak revisi tersebut di media sosial dengan kata kunci tagar "Kawal Putusan MK" menggema saat DPR menggelar rapat kemarin. Tidak hanya itu, pemirsa, warganet juga ramai-ramai mengunggah screenshot siaran peringatan dengan latar belakang berwarna biru. Dan peringatan darurat tersebut juga memiliki desain
berwarna latar biru dengan gambar simbol Garuda Pancasila. Ya, kelompok yang hadir dalam aksi unjuk rasa pada hari ini tidak hanya dari mahasiswa dan juga buruh, tapi sejumlah komika Indonesia juga ikut turun ke jalan dalam aksi demonstrasi di depan gedung DPR Senayan, Jakarta untuk menolak pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada yang juga dikenal sebagai Gerakan Peringatan Darurat Indonesia. Beberapa komika ini terlihat hadir dan bersiap mengikuti aksi demonstrasi. Tadi kita lihat diantaranya ada Ari Kriting, lalu Mamat Al-Katiri, Rispo, Bintang Emon, Abdur Arsyad, Abdel Ahrian, Rigen, dan lain sebagainya. Dan rombongan komika terlihat kompak memakai setelan mulai dari baju, celana, topi, kacamata berwarna hitam. Dan para komika ini hadir untuk menunjukkan aksi solidaritas menolak pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada. Aksi ini pemirsa digelar untuk menolak kesepakatan rapat panja balik DPR pada Rabu kemarin yang dinilai bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Dan kita ketahui juga pemirsa, sejumlah tokoh ini juga menolak revisi Undang-Undang Pilkada yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Salah satunya oleh Wanda Hamidah yang kemarin menyatakan keluar dari Partai Golongan Karya karena tidak sejalan dengan apa yang dirasakan oleh dirinya. Dan di depan gedung DPR Jakarta saat ini juga hadir Ketua Partai Buruh Said Iqbal. Dan tadi juga sebelumnya perwakilan dari DPR Habibur Rahman ini juga telah menemui masa aksi. Sebagaimana diketahui bahwa rencananya pengesahan Undang-Undang Pilkada akan digelar pada jam 10 pagi ini. Namun batal dilakukan karena jumlah anggota yang hadir dalam sidang paripurna tidak memenuhi syarat. Dan pemirsa, aksi unjuk rasa juga tidak hanya dilakukan di Jakarta saja, namun juga dilakukan di sejumlah daerah, salah satunya di Bandung, Jawa Barat. Sudah ada rekan kami, Ervan David. Ervan, bagaimana aksi unjuk rasa yang berlangsung di sana? Ya, dapat diinformasikan pemirsa bahwa hingga pukul 1 siang ini sendiri masih dari berbagai elemen baik dari mahasiswa dan juga masyarakat terus memadati kawasan DPRD Jawa Barat Jakarta di Jalan Diponegoro, Kota Bandung. Dan dapat dilihat dari layar kaca Anda pemirsa bahwa massa juga saat ini sedang membakar ban sebagai bentuk protes atas revisi undang-undang yang pilkada yang baru saja disahkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan hingga saat ini sendiri ratusan massa masih terus berdatangan baik dari perguruan tinggi di Kota Bandung maupun masyarakat yang hanya ingin ikut demonstrasi menolak revisi undang-undang pilkada yang baru disahkan oleh MK. Dan akibat dari aksi demonstrasi ini sendiri, kawasan Jalan Diponegoro, Kota Bandung dialihkan menuju Jalan Layang Pasopati. Begitu juga dari arah Arya Jipang dibelokkan ke menuju area dari Trunojoyo. Dan demonstrasi ini sendiri dimulai pada pukul 11 siang waktu Indonesia Barat tadi, dan hingga saat ini sendiri
belum ada anggota DPRD Jawa Barat menemui masa aksi untuk aksi demonstrasi ini sendiri. Demikian. Ya, Ervan, ada berapa jumlah petugas yang berjaga saat aksi unjuk rasa di sana, Ervan? Ya, untuk petugas kepolisian yang berjaga sendiri, Polrestabes Bandung mengerahkan unit Sabara dan juga dibantu oleh Polda Jawa Barat menurunkan Brimob untuk mengamankan aksi demonstrasi penolakan revisi undang-undang ini sendiri. Dan selain itu juga mobil water cannon juga disiapkan guna mengantisipasi kerusuhan yang ada di area aksi demonstrasi, tepatnya di depan gedung DPRD Jawa Barat. Demikian. Ya, Ervan, di titik mana sajakah aksi unjuk rasa ini dilakukan di Bandung, Ervan? Ya, untuk aksi demonstrasi penolakan revisi undang-undang pilkada ini sendiri hanya satu titik, yaitu di depan gedung DPRD Kota Bandung. Meski demikian, hingga saat ini sendiri aksi demonstrasi masih berjalan dengan damai, meski belum ada petugas kepolisian di depan gedung DPRD yang berjaga, namun petugas kepolisian sini berjaga di dalam area gedung DPRD. Demikian. Ya, dari pantauan Anda, apa saja atribut yang dibawa oleh para massa aksi, Hendra? Ya, dari pantauan kami di lapangan sendiri, massa aksi membawa sebuah spanduk berisikan protes untuk melawan pemerintahan pasca pengesahan revisi undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi. Dan selain itu juga spanduk penolakan juga sudah dipasang oleh massa aksi di depan gerbang gedung DPRD Kota Bandung. Dan hingga saat ini sendiri aksi demonstrasi masih berjalan damai dan juga aman. Demikian. Ya, Ervan, dari pantauan Anda, dari kelompok mana saja pengunjuk rasa yang hadir pada hari ini? Ya, dari pantauan kami di lapangan sendiri, massa aksi ini sendiri dari berbagai elemen, baik dari perguruan tinggi, mahasiswa, masyarakat, dan juga para pedagang yang ikut demo aksi demonstrasi untuk menolak revisi undang-undang pilkada ini sendiri. Demikian. Ya, Ervan, apakah sudah ada tokoh yang menemui massa aksi di lokasi? Ya, hingga saat ini sendiri aksi demonstrasi ini mulai pada pukul 11 hingga pukul 1 siang ini sendiri. Belum ada anggota DPRD maupun instansi terkait untuk menemui massa aksi di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat ini sendiri. Demikian. Ya, Ervan, apakah rekayasa lalu lintas diberlakukan di sana? Ya, petugas kepolisian juga melakukan rekayasa lalu lintas untuk aksi revisi undang-undang pilkada ini sendiri, di mana jalan dari menuju Jalan Aceh akan dialihkan menuju kawasan jalan layang Pasopati, dan dari area Jipang, jalan area Jipang sendiri akan dialihkan menuju kawasan Jalan Trunojoyo. Demikian. Baik. Ervan, kalau tadi Anda katakan ada sejumlah mahasiswa kami dari pimpinan Balek bersama Pak Wihadi dan juga Pak Habib dan juga teman-teman yang lain menemui massa, dan kami menyampaikan informasi bahwa hari ini tidak ada rapat paripurna yang mengesahkan undang-undang pilkada karena paripurna tadi tidak terlaksana. Jadi sampai hari ini tidak ada pengesahan undang-undang pilkada. Oke. Ya. Tadi kena lempar beberapa kali, itu resiko wakil rakyat, ya. Dulu kita juga yang demo di depan ya. Ya, betul. Kita juga tukang lempar-lempar, sekarang nggak apa-apa.
Ya. Intinya aspirasi masyarakat kami perjuangkan. Oke? Oke, setuju. Oke. Ya. Setuju. Tidak ada. Tidak ada pengesahan. Tidak, hari ini tidak ada pengesahan. Dan besok kan libur. Hari ini tidak ada pengesahan. Besok kan libur. Ya, pemirsa, baru saja kita saksikan wawancara Ahmad Baidowi, anggota Badan Legislatif DPR, yang tadi mengatakan bahwa sampai saat ini tidak ada pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada dan aspirasi masyarakat akan terus diperjuangkan. Itu adalah informasi terkini yang dapat kami sampaikan, pemirsa. Dan kita beralih kembali ke Bandung, Jawa Barat dengan rekan Ervan David. Ervan, tadi kita sempat terputus mengenai rekayasa lalu lintas yang diberlakukan di sana seperti apa, Ervan? Ya, untuk rekayasa lalu lintas sendiri menuju dari arah Jalan Aceh sendiri akan dialihkan menuju kawasan Jalan Layang Pasopati, dan dari arah Arya Jipang sendiri akan dialihkan menuju arah Jalan Trunojoyo. Dan untuk situasi kali ini sendiri mahasiswa masih memadati kawasan Jalan Diponegoro, tepatnya di depan gedung DPRD, untuk mengaspirasikan bentuk protes revisi undang-undang yang baru disahkan oleh Mahkamah Konstitusi. Demikian. Ya, Ervan, tadi Anda katakan sejumlah mahasiswa juga hadir sebagai masa aksi dalam aksi unjuk rasa pada hari ini. Dari universitas mana saja, Ervan? Boleh diulangi? Maaf. Ya, Ervan, dari mana saja, dari universitas mana saja mahasiswa yang turun sebagai masa aksi dalam aksi unjuk rasa pada hari ini? Ya, dari informasi yang kami dapatkan, mahasiswa yang turun ke jalan hari ini sendiri yaitu dari Universitas Islam Bandung, lalu dari rencananya juga Institut Teknologi Bandung atau ITB juga akan ikut meramaikan aksi revisi Undang-Undang Pilkada di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Dan hingga saat ini sendiri baru ada dari Unisba Bandung yang memadati kawasan area gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Demikian. Ya, Ervan, kita ketahui bahwa sidang paripurna ini tadi batal dilakukan oleh DPR, dan apakah nantinya masa aksi ini akan membubarkan diri atau tetap bertahan di depan gedung DPRD, Ervan? Ya, dari informasi yang kami dapatkan dari salah satu koordinator aksi pada aksi kali ini sendiri, bahwa dirinya menjelaskan mereka akan bertahan hingga menemukan keputusan dari DPR RI pasca MK mengesahkan revisi Undang-Undang Pilkada pada tahun ini. Demikian. Ada sejumlah tokoh yang hadir di aksi unjuk rasa. Salah satunya adalah sejumlah komika. Apakah di Bandung juga ada sejumlah tokoh yang hadir sebagai masa aksi, Ervan? Hingga saat ini sendiri dari pantauan kami di lapangan tidak ada tokoh masyarakat maupun artis yang ikut di dalam aksi revisi Undang-Undang Pilkada ini sendiri. Namun berbagai massa dari berbagai elemen terus memadati kawasan area gedung DPRD Provinsi Jawa Barat untuk menggelar aksi hingga sore nanti. Demikian. Ya, Ervan, tadi di Yogyakarta dan juga di Jakarta, situasi aksi unjuk rasa ini berlangsung kondusif, informasi yang kami dapatkan dari rekan-rekan di lapangan. Bagaimana jika di Bandung, Ervan?
Ya, hingga saat ini sendiri dari pantauan kami di lapangan, aksi demonstrasi ini sendiri masih berjalan kondusif. Namun demikian, masa aksi rencananya akan terus berdatangan untuk ikut demonstrasi revisi Undang-Undang Pilkada ini sendiri. Demikian. Ya, Ervan, tadi Anda katakan bahwa sejumlah aksi massa ini membawa sejumlah poster. Tulisannya apa saja, Ervan? Ya, dapat kami perlihatkan juga untuk aspirasi dari masa aksi ini sendiri, bahwa dapat kami sampaikan 10 tahun pemerintahan Jokowi ini sendiri bisa disebut sebagai bangun oligarki, dan telak pilkada akal-akalan itu adalah sejumlah aspirasi dari masyarakat yang menggelar aksi demo di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Demikian. Baik, terima kasih Ervan David melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Ya, dan pemirsa, breaking news akan segera kembali usai Japan Open 2024.